Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nazamuddin akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ayahanda Jadi Mutakim dengan mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini topik ataupun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kebijakan pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi teman-teman, pada masa Orde Baru itu merupakan salah satu periode penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh beliau itu sendiri, yaitu Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Masa ini muncul setelah terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Baru hadir dengan tujuan utama untuk menciptakan stabilitas nasional setelah Indonesia mengalami kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil pada masa sebelumnya. Jadi oleh karena itu, pemerintahan Soeharto berfokus pada upaya memulihkan keadaan negara di berbagai bidang kehidupan. Dan juga pada masa Orde Baru, pemerintahan menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pembangunan nasional. Salah satunya apa? Salah satunya fokus utama adalah pembangunan ekonomi melalui program rencana pembangunan 5 tahun ataupun yang disingkat dengan REPELITA. Jadi pemerintahan juga berupaya menarik investasi asing dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kebijakan ini juga membuat Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang cukup signifikan pada awal masa pemerintahan Orde Baru. Selain bidang ekonomi, kebijakan politik pada masa Orde Baru juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintahan Soeharto menerapkan sistem politik yang terpusat dengan kontrol yang kuat terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan alasan menjadi stabilitas nasional dan mencegah terjadinya konflik politik itu sendiri. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai kritik karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Jadi, untuk pengertian Orde Baru itu sendiri, masa Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Jadi masa Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 hingga tahun 1988. Pemerintah ini muncul sebagai upaya untuk menggantikan Orde Lama yang kemudian dianggap tidak mampu menjaga stabilitas negara. Jadi adanya Orde Baru berfokus pada pencapaian stabilitas nasional, politik ekonomi maupun sosial, dengan menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan sistem yang cenderung sentralistik atau berpusat pada kekuasaan presiden itu sendiri. Jadi dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru menerapkan sistem yang bisa dibilang membatasi jumlah partai politik menjadi 3 kekuatan utama, yaitu Partai Golkar, PPP dan PDI. Selain itu, diterapkan konsep wisuda ini memberikan peran besar kepada militer tidak hanya dalam bidang pertahanan, tapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Dan juga kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun pada praktiknya, banyak menyebabkan lemahnya demokrasi serta terbatasnya kebebasan berpendapat di masyarakat. Dan juga program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, infrastruktur, serta pengurangan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan negara asing dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada awal masa Orde Baru, kebijakan ini juga menimbulkan ketergantungan terhadap utang luar negeri dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Jadi dalam bidang sosial dan budaya,
pemerintahan berupaya menjaga stabilitas nasional dengan mengontrol media massa dan informasi yang beredar di masyarakat. Dan pendidikan juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui program P4 ataupun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Oke. Jadi, tapi di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpikir masyarakat karena adanya kontrol yang cukup kuat dari pemerintah. Secara keseluruhan, kebijakan pada masa Orde Baru memberikan dampak yang bisa dibilang besar gitu. Dari situ ataupun di situ sisi pemerintahan berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada awal masa pemerintahan. Namun di sisi lain muncul berbagai masalah seperti terbatasnya demokrasi, maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN itu sendiri, serta ketimpangan sosial. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus yang menyebabkan runtuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Kebijakan politik pada masa Orde Baru ditandai dengan sistem pemerintahan yang sangat terpusat pada presiden. Artinya kekuasaan tertinggi ataupun pemegang kekuasaan tertinggi di sana itu lebih didominasi oleh presiden itu sendiri. Jadi partai politik menjadi hanya 3, yaitu Golkar pada saat itu. Yang pertama itu Golkar, PPP dan PDI. Selain itu, stabilitas politik juga dijaga melalui peran militer ABRI dalam pemerintahan yang dikenal dengan konsep Dwingsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan juga kekuatan sosial politik. Namun kebijakan ini menyebabkan berkurangnya kebebasan berpendapat dan lemahnya sistem demokrasi karena kontrol pemerintah yang sangat kuat. Kebijakan ekonomi dalam bidang ekonomi, Orde Baru menekankan pembangunan nasional melalui program Repelita ataupun rencana pembangunan 5 tahun. Seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan tadi. Ada di dalam bidang ekonomi, politik, dan satu lagi tadi infrastruktur ataupun pembangunan itu sendiri. Pada awal hingga pertengahan Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang cukup pesat ya. Namun ketergantungan terhadap utang luar negeri juga sangat meningkat. Lewat kebijakan sosialnya dalam bidang budaya dan bidang sosial budaya, pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas dan keseragaman pemerintah, mengendalikan media massa dan informasi untuk menjaga stabilitas nasional. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan dan menanamkan melalui program P4 sendiri. Jadi teman-teman, jadi poin penting dari penyampaian ini yaitu berdasarkan apa yang disampaikan oleh saya ataupun pembahasan yang telah diuraikan oleh saya dari tadi, dapat kita simpulkan bahwa masa Orde Baru ini ataupun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ini adalah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia yang berfokus pada stabilitas nasional dan pembangunan di berbagai bidang. Contohnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu bidang ekonomi, politik, dan
dan sosial tadi, sosial budaya. Nah, pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan seperti Pelita, namun di balik keberhasilan tersebut terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Orde Baru. Sistem politik yang sentralistik menyebabkan terbatasnya demokrasi dan kebebasan berpendapat di masyarakat. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan lewat materi melalui mata kuliah Sejarah Demokrasi Indonesia. Sejarah Nasional Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.